Hai Om, hai Tante. Udah subscribe belum channel YouTube papi aku? Dari mana dia? Yeay! Jangan lupa ya, subscribe, share, like, dan nonton terus channel YouTube papi aku. Thank you guys. Ini ku tahu kau bersandiwara lagi. Alhamdulillah kita sudah landing di Pontianak sekarang pukul 9.25. Ada perbedaan waktu antara Jakarta dan Pontianak. 1 jam ya dari ya? Sini? Ya. Pontianak 1 jam. Iya 1 jam. Sekarang kita perjalanan darat ke Sabas 6 jam belum ya? Besok. Oh besok maaf. Sekarang kita menuju di Pontianak. Jadi hari ini ada press con di hotel untuk acara besok. Oke. Don't miss it. Walah. Alhamdulillah kita udah sampai di Pontianak. Nanti kita besok main di Sambas gitu. Perjalanannya kurang lebih 3 jam. Nah, nanti malam kita ada meet and greet di sini di kota Pontianak. Ikuti terus. Iya. Wah, ini luar biasa sekali pada kesempatan kali ini, sangat luar biasa sekali. Abang-abang dari Republik Band telah hadir di sini. Kita sudah ke hotel ya, sama teman-teman IO dari panitia. Yang pasti mereka semuanya welcome, humble, dan kita juga ngerasa nyaman yang pasti. Ngerasa nyaman. Jadi Pontianak menurut saya kesannya sangat luar biasa keren. Kegiatan dulu di 2 tahun pandemi, apa-apa aja sih yang kawan-kawan Republik rasain? Karena kan Bang Lui sempat viral nih di sosial media nih, Iya. bener Bang ya? Iya. Nah sempat viral loh, sampai berwirausaha loh dalam berjualan es kelapa Bang ya? Iya. Es kelapa ya? Nah kalau kawan-kawan Republik yang lain itu bagaimana? Selama pandemi? Saya kebetulan cari materi lagu aja sih buat lagu-lagu baru di Republik selanjutnya. Ada kita ngejalanin YouTube juga, mungkin ya lebih ke ngumpulin materi lagu aja sih. Ngumpulin materi lagu. Kalau Bang? Kalau kebetulan saya sama ini memang mengurusi segala macam tentang musik di Republik. Musik di Republik. Ya. Jadi dia memang, tuh aransemen lagu, dia terus bagian musik. jadi kita juga. lebih banyak tinggal dalam studio. Jadi pas pandemi ya. Jadi di pas pandemi itu ada beberapa lagu karya dari Republik yang keluar. Salah satunya yang sekarang lagi naik di TikTok itu Cinta Sempurna. Cinta Sempurna. Mudah-mudahan lagu itu juga bisa mewakili kita semua yang ada di sini dan mudah-mudahan lebih pencapaiannya dari lagu-lagu sebelumnya. Nuri menciptakan lagu itu bukan asal-asalan, bukan karena benar-benar mengarang gitu, tapi karena memang kisah pribadi dia yang sering diputusin. Dan biasanya kalau lagu yang dibikin dari hati itu pasti nyampe ke hati juga. Iya, betul banget. Apa yang sebenarnya pengen digegebak, akhirnya nanti pengennya nih debut ini nanti pecah di permukaan di halayak ramai. Sekarang kita lagi ngerasain lagu-lagu yang barunya tuh lagi mulai naik. Udah banyak, setiap saya nyanyiin lagunya, hampir semua kota, hampir semua orang pasti singelong dengan lagu itu. Jadi judulnya Aku Tetap Cinta lagi naik. Cinta Sempurna lagi naik. Nah, tapi di samping itu kita lagi siapin juga nih lagu-lagu yang baru yang bakal kita rilis lagi. Tapi mungkin nggak sekarang. Setelah lagu ini udah mulai jenuh didengerin orang, baru kita keluarin lagi yang baru. Berdiri kan tahun 2004. Iya. Sampai sekarang eksis itunya apa sih?
Iya. Kuncinya sampai saat ini eksis. Iya, terima kasih. Sebelum kita akhirnya memutuskan untuk maksudnya bekerja ya di industri musik, kita tuh memang sudah berkawan lama, bahkan sebelum pas masih sekolah kuliah gitu. Jadi memang kuncinya itu nggak perlu ribet sih sebenarnya. Jadi kalau ada masalah apapun, kita tuh yang paling penting itu mengesampingkan ego. Jadi ya kita harus apapun masalahnya juga jangan dipendam gitu. Dan itu yang alhamdulillah bisa membuat kami berempat ini bertahan selama kurang lebih 20 tahun. Pada saat membuat satu lagu itu kan pasti ada pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh, terus pemikiran aku maunya kayak gini nih, refnya kayak gini, terus melodinya begini, terus intronya begini. Ada nggak sih dalam satu lagu itu tingkat kesulitannya itu yang sangat luar biasa sekali, sampai mungkin udah harus Jadi sebetulnya gini aja ya, ketika kita recording atau kita bikin materi lagu, apapun yang ada di kepala anak-anak, ide anak-anak kita masukin dulu. Mau isi gitar gimana, drum gimana, keyboard gimana, vokal gimana, bass gimana, masukin aja dulu. Habis itu kita hearing lagi, enak nggak? Kalau misalkan nggak enak, kalau misalkan kurang, kayaknya ini soundnya kurang bagus nih, kita ganti, kita rubah. Tadi kan disampaikan berdiri tahun 2004 dan itu panjang sekali kan perjalanannya sampai sekarang. Nah mungkin apa sih tantangan dari awal berdiri sampai sekarang, entah itu persaingan dengan band-band lain atau musisi-musisi yang sekarang kan banyak sekali ya yang bermunculan kayak gitu. Nah seperti apa Republik memandang fenomena ini gitu. Terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus ya. Ini seputar tentang kuliner Pontianak, Bang. Kita gabung aja ya jawabannya. Bukan. Bukan. Memang nggak mudah juga mempertahankan. Maksudnya tuh lebih susah mempertahankan daripada membentukkan. Jadi memang kita tuh udah melewati beberapa masa, maksudnya waktu itu sempat booming boy band, terus waktu itu dangdut atau sekarang lagi solo gitu. Memang kuncinya itu kita harus tetap konsisten gitu. Jadi jangan sampai kita jadi maksudnya band yang ikut-ikutan, misalnya waktu itu boy band dan kita juga nggak mungkin tiba-tiba jadi boy band gitu kan. Tidak mungkin terjadi gitu. Jadi kuncinya konsisten aja. Jadi kita bikin lagu terus, misalnya memang tidak naik atau tidak booming ya bikin lagi aja gitu. Terus aja konsisten terus. Insya Allah ada salah satu ya, at least dari 10 single ya ada satu yang naik kayak gitu. Begitu aja terus polanya tuh seperti itu. Jadi jangan sampai kehabisan materi lagu aja gitu. Saya mau di kawan-kawan mungkin dikasih satu pertanyaan dadakan. Cuman kita tahu di Pontianak seperti tadi yang Maha bilang, lagu Republik yang sampai sekarang bisa saya anggap everlasting ya. Hampir di setiap tempat biasanya dinyanyikan sama orang, seperti lagu Jumlah Tetangga. Kalau dari saya mohon tipsnya gimana caranya supaya bikin lagu yang everlasting, bisa didengarkan orang dengan waktu yang lama, bisa sepanjang tahun seumur hidup. Kalau lagu-lagu yang everlasting yang Republik sering rilis, lagu itu memang harus dibuatnya dari hati, terus nggak bisa dipaksain. Terus kita buat juga nggak, yang tadi Tiar bilang nggak mesti buru-buru. Terus kita benar-benar pikirin liriknya, notasinya juga. Jadi benar-benar kita pikirin. Setelah udah oke, udah hearing semua udah oke, udah hasilnya udah maksimal, baru kita rilis. Gitu. Iya, jadi yang pengen saya tanyakan di antara beberapa lagu yang udah dibikin sama Abang-Abang Republik gitu ya, ada nggak yang punya cerita sendiri atau mungkin ada yang paling berkesan gitu dari entah itu mungkin dari proses kreatifnya atau mungkin yang paling itulah gitu. Kalau misalnya kami kan juga karena ini kan bandnya dari tahun 2004 ya tadi seperti yang abang-abang bilang, kami juga kayaknya ini masih zaman kami SD deh kayaknya. Oh, saya SMP itu. Iya masih kecil banget, tapi kami meskipun kami tuh bisa dibilang kayak, tapi kami tetap ada beberapa lagu yang kayaknya tuh
kami favoritin banget dari lagu Republik kayak gitu. Nah, tapi kami pengen tahu ada nggak sih kayak proses kreatif dari teman-teman Republik sendiri dalam menciptakan lagu yang paling berkesan kayak gitu. Sama pengen nanya juga siapa sih di antara abang-abang yang biasanya yang menciptakan lagu di antara abang-abang ini? Apakah dari vokalisnya atau mungkin dari pemain-pemain yang lain yang paling sering nyiptain lagu kayak gitu? Mbak siapa namanya? Mbak Siti. Oke, jadi teman-teman Republik ini hampir semuanya bikin lagu. Tuh. Jadi kalau saya punya pengalaman, saya punya rasa gitu, kalau setiap proses itu beda-beda. Kayak misalkan Hanya Engkau Tahu itu dibikinnya bener-bener kita lagi semangat-semangatnya, pertama kali dapat kontrak, pertama kali masuk label itu sangat luar biasa pada saat itu. Jadi saya ngerasain di album punya arti Hanya Ingin Kau Tahu dan lagu-lagu yang lainnya itu yang termasuk yang salah satu yang original. Jadi itulah yang buat saya itu jadi kenangan tersendiri yang berbeda. Tapi the nextnya setelah kita mendapatkan semuanya, kita nyiptain lagu Sandiwara Cinta, Aku Takut, dan Selimut Tetangga itu juga punya pengalaman tersendiri karena kita banyak dapat self reward dari hasil kerja keras kita. Itu banyak bikin video klip di luar negeri, di Jepang, terus kita bikin di Singapura, terus bikin mana lagi di Malaysia. Jadi itu salah satu pengalaman yang beda-beda. Kalau saya sih itu pengalamannya. Band Republik itu apakah ada inspirasi musiknya tuh dari luar juga? Untuk kita kan nyinggung notasi, terus musik, not dan sebagainya itu apakah ada ambil referensi dari musik-musik luar? Dan juga apakah teman-teman Republik punya di setiap album tuh ada lagu andalan langsung, nah ini nih langsung aku jadikan priority, ada 1 atau 2 atau 3 itu sih. Terima kasih. Inspirasi musik itu sebenarnya kita beda-beda ya. Teman-teman tuh punya ya ini senangnya apa dulu? Bon Jovi, Ya. Kin, My Chemical Romance, banyak lah. Ya, kalau Tiarti anak metal banget sebenarnya dulu. Enggak ya? Enggak lah. Apa sih? Enggak. Kalau dari luar itu ya hampir-hampir sama lah kayak karena waktu itu kita berdua ini seband. Sebelum di Republik waktu masih sekolah kita seband. Jadi denger lagunya tuh sama gitu. Kalau saya senangnya ya band-band luarnya ada Robbie Williams, terus Bon Jovi, banyak lah hampir semua. Kalau Indonesia ada? Indonesia ada, Roma Irama. Betul. Salah satu inspirasi ya. Betul. Jangan begadang. Jangan begadang bro. Kalau tiada Artinya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Wow, Biar gak ngantuk, kayaknya gak ada ngantuknya deh. Ngeliatin yang keren-keren di depan nih, aduh. Saya nggak bisa lama-lama ya. Ya, pertama terima kasih atas kehadirannya dari Republika yang berkenan untuk memilih Harisata Pontianak. Tepuk tangan dulu dong. Untuk dari tempat stay. Dan juga terima kasih untuk manajemen event organizer. Dan juga teman-teman media yang sudah datang malam hari ini. Hai, thank you kehadirannya. Dan semua seluruh fansnya Republika, selamat malam semuanya. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Republika kan. Perjalanan ke sini itu yang dari jam 4 pagi gitu ya, semalam betul. manggung, kemudian harus di sini dan sore ini menyempatkan ketemu dengan teman-teman fans di sini, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih, semoga happy ya Pak dan semuanya bahagia. Semuanya lancar ya? Iya lancar, dan kami mohon doanya juga kami dari Pita Project dan Z Pro memohon doanya semoga acara besok berjalan dengan lancar. Amin. Tidak ada halangan dan kendalanya. Amin. Dan doakan perjalanan kami membawa abang-abang ini sampai ke Pantura dengan selamat. Amin. Amin. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih udah datang guys di acara Beta Dream. Besok ketemu di lapangan Batalion Sambas. Jangan lupa besok jam 9 malam ya. Di Batalion 645 Sambas.
Samba bersama Pizza Project. Yonif Batalion 645 besok jam 9 malam di Sambas. See you there. Haris Hotel Pontianak.